Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Virgo 1 Juli sampai 15 Juli 2023, dan ini energi general ya, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonat untuk semua orang seperti itu. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya ini, minyak wangi Aura. Ini isinya 30 mili, harganya 85.000, dan ini 50 mili harganya 130.000. Ini manfaat untuk asihan ya teman-teman, biar disenang oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan dan rezeki. Bisa buat usaha dagang juga. Dan ini madu karomah, ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90.000, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Bagi kalian yang berkenan memiliki produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu, dan itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman. Kehidupan zodiak Virgo 1 Juli sampai 15 Juli 2023. Banyak dari kalian yang merasa tersakiti. Ini tersakiti itu bisa tersakiti dengan kehidupan ya, dan kecerobohan kalian sendiri. Mungkin juga dengan orang-orang yang mungkin istilah selama ini bukannya membantu kalian tapi terus memojokkan kalian. Nah, mungkin bagi teman-teman yang saat ini merasakan istilahnya kesusahan dalam hidup, tapi itu karena kecerobohan kalian, itu mungkin udah saatnya kalian dikasih peringatan oleh Tuhan untuk berintrospeksi diri, untuk hati-hati ya dalam segala hal, karena ini seperti bisa juga istilahnya berhubungan dengan memutuskan satu tindakan yang memang merugikan kalian karena nggak tepat ya keputusannya itu yang kalian ambil. Tapi bisa juga ini suatu kecerobohan yang berhubungan dengan finansial. Contoh aja teman-teman, misalnya pinjaman ya, seperti itu. Jadi mungkin kalian meminjam uang tapi kalian tuh seperti kurang memikirkan kira-kira pembayarannya nanti dari mana, atau mungkin uang hasil pinjaman itu kurang dipergunakan untuk hal-hal yang memang akan menghasilkan uang lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini saya cuma menjabarkan aja ya, teman-teman, jangan merasa tersinggung. Nah, di sini sepertinya banyak juga dari kalian yang merasakan kesendirian. Ada juga rasa mengapa sih orang-orang ini nggak bisa mengerti saya, atau mungkin kenapa sih pasanganmu, keluargamu, atau orang-orang di sekelilingmu tidak bisa memahami kalian. Jadi kalian tuh kadang-kadang merasa ditinggalkan. Nah, seperti itu. Tetapi di sini banyak juga dari kalian yang memang semakin berintrospeksi diri, dan kalian juga bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan bagi teman-teman yang memang istilahnya ada kegagalan dalam hal usaha atau hal apapun ya. Dan di sini kalian tuh sepertinya memang enggak pantang menyerah, banyak berdoa kepada Tuhan, banyak minta istilahnya petunjuk yang kira-kira yang terbaiknya bagaimana. Dan kalian juga sepertinya orang-orang yang memang terus berusaha dan terus berusaha. Dan di sini beberapa kalian ini seperti ada yang meningkatkan skill, misalnya contoh aja ya, kursus di bidang komputer atau kursus di bidang hal-hal yang memang akan menguntungkan buat kalian dan kalian butuhkan, dan ini menunjang karir, pekerjaan atau usaha kalian yang ingin kalian rintis. Nah, sepertinya di sini beberapa kalian ini ada yang memang mulai berkembang secara kehidupan, karena secara rezeki ini ada keberlimpahan, ada kenyamanan hidup, tapi ada juga yang memang mendapatkan dukungan dari orang-orang yang memang bisa istilahnya membantu kalian, entah secara pembelajaran, tapi ada juga yang secara keuangan, tapi ada juga secara kerjasama. Misalnya kalian tuh punya kemampuan tertentu, mereka punya modal untuk mengembangkannya. Nah, contoh aja ya teman-teman, seperti itu. Dan ini sepertinya memang banyak hal yang bisa kalian pelajari dari semua hal, dan itu membuat hikmah untuk kehidupan kalian untuk kedepannya. Karena di sini memang kalian, kalau kalian nggak hati-hati, ini bisa terjerumus ke lubang yang sama, ke hal yang sama, jadi kondisi yang sama. Jadi harus hati-hati ya, hati-hati. Dan kalian juga jangan mudah istilahnya memakai keuangan orang lain, dan jangan mudah juga tertipu dengan
iming-iming yang kurang baik. Nah, sesuaikan saja karena ini kan reading banyak orang ya, dengan pribadi yang berbeda-beda. Jadi sesuaikan ya teman-teman. Dan ini kita nggak bahas keuangan. Nah, keuangan ini ada dua bagian teman-teman ya. Dua bagian ini, satu satu apa bagian pertama ya. Bagian pertama ini sepertinya kalian orang-orang yang semakin spiritual, semakin dekat dengan Tuhan, semakin memperbaiki ya kehidupan kalian, berintrospeksi diri, dan kalian itu seperti menjadi cahaya buat orang banyak juga, karena mungkin banyak orang yang bisa mengambil ya istilahnya contoh dari kehidupanmu, atau mungkin entah contoh baik ya seperti itu. Yang pasti contoh baik, yang pasti contoh baik, karena kadang-kadang ya kita kan manusia melakukan kesalahan, orang lain tuh bisa melihat, oh orang orang ini melakukan ini, ternyata akibatnya seperti ini, ah saya nggak mau ah. Nah, ada juga yang begitu, tapi ada juga yang memang orang ini orang yang tekun, orang yang gigih dalam bekerja keras, walaupun mungkin cobaan hidup itu silih berganti, tapi ini orang bangkit lagi gitu ya. Jadi orang itu bisa bercermin dari kehidupanmu, dia itu orang yang memang ditempa dengan berbagai masalah, tapi orang ini gigih banget, sabar, dan bangkit lagi. Aku juga kalau begitu pasti bisa. Nah, jadi intinya bisa dilihat dari beberapa sisi contoh hidupnya. Karena ini sepertinya yang ranah yang pel ke satu ini seperti jadi contoh juga, atau juga jadi penerang untuk orang lain. Asalnya pengalaman kalian ini bisa dijadikan pencerahan buat orang lain ketika orang lain ini membutuhkan istilahnya pencerahan dari kalian. Nah, seperti itu. Dan di sini sepertinya apapun yang kalian upayakan ini ternyata pelan tapi pasti membuahkan rezeki, membuahkan hasil. Walaupun di sini pelan tapi pasti teman-teman, nggak langsung banyak, ya nggak langsung berlimpah, tetapi seenggaknya kalian tuh seperti bisa melewati cobaan hidup kalian, bisa melewati hal menyedihkan kemarin-kemarin ya, bisa melewati ujian-ujian dalam pekerjaanmu, usahamu, atau mungkin misalnya tanggung jawab yang terselesaikan dengan sangat baik kalau kalian bekerja, sehingga ada beberapa kepercayaan atau bahkan banyak orang yang mungkin melihat kemampuanmu dan percaya kepadamu dan memberikan istilahnya, ini bisa berhubungan dengan proyek atau kepercayaan tertentu atau kerjasama, tapi bisa juga berhubungan dengan kalian ini mendapatkan keuangan yang memang hasil dari jerih payah kalian atau bonus ya, seperti itu teman-teman ya. Yang bagian kedua ini sepertinya banyak dari kalian yang memang udah bisa berbagi dengan orang lain yang enggak sebuntung dengan kalian, karena beberapa job yang kalian kerjakan ini sukses dan membuahkan rezeki, tapi ada juga yang memang kalian ini mempunyai tender yang mungkin atau proyek yang memang akan menghasilkan uang ke depannya, dan kalian tuh seperti bersyukur kalau mendapatkan itu dan berbagi dengan orang lain secara rezeki atau hal apapun yang memang istilahnya seperti ada rasa syukur gitu teman-teman ya. Jadi intent di sini seperti akan ada keberlimpahan rezeki yang datang kepadamu. Ini bisa udah kalian dapatkan saat ini, tapi bisa juga memang kalian mendapatkan, contoh aja ya, kalian dapat tender nih atau proyek atau peluang yang sangat besar atau kenaikan jabatan atau apapun itu, mendapatkan pekerjaan. Nah, dengan ini kalian tuh sangat bersyukur banget ya, ya Tuhan gitu ya. Kalau saya kan muslim ya, ya Allah saya mendapatkan peluang pekerjaan atau hal apapun ini sangat besar dan ini akan berdampak baik untuk kehidupan saya di masa yang akan datang. Jadi mengadakan syukuran, berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian, dengan keluarga terdekat, dengan orang-orang sekelilingmu, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada harapan atau impian yang memang pelan tapi pasti ada yang terkabulkan, seperti itu. Sesuaikan ya teman-teman yang mana gitu, karena ya pastinya nggak akan resonate untuk semua orang ya. Sesuaikan aja mana yang terjadi. Kita ngebahas asmara, agak serak teman-teman, mungkin efek minum air dingin terus ya, panas banget soalnya. Ini kita asmara yang berpasangan, yang lajang ataupun yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Nah, di sini sepertinya sesuatu yang memang sangat membahagiakan ya. Kalian tuh seperti merasakan kenyamanan,
kenyamanan ini bisa berhubungan dengan keharmonisan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Kalian semakin disegani atau disayangi oleh orang-orang terdekat ya, disayangi oleh keluargamu, orang tuamu, disayangi oleh pasanganmu, seperti itu ya. Jadi seperti ada kabar baik yang berhubungan dengan hadiah. Nah, mungkin bagi teman-teman zodiak Virgo ini seperti akan ada hadiah yang akan dikasih oleh pasangan kalian ya, oleh suaminya, oleh istrinya, atau mungkin oleh orang-orang yang terkasih, orang-orang terdekat yang memang istilahnya merasakan sayang dan ketulusan kepadamu, mendoakanmu. Atau mungkin di sini seperti akan ada rezeki yang tidak terduga, tapi ini memang buah dari karya kalian atau kerjasama dengan pasangan kalian atau dengan seseorang, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini ada keharmonisan, ada kebahagiaan. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti sesuatu yang memang sangat kalian nikmati, karena kalian tuh seperti orang-orang yang semakin enjoy dalam menikmati hidupnya. Orang-orang walaupun kalian tuh orang pekerja keras, tapi masih bisa menikmati hari-hari kalian. Ada saatnya bekerja, ada saatnya menikmati hidup ya teman-teman. Misalnya santai-santai di kafe kopi, atau mungkin ke spa, atau banyak hal yang bisa kalian lakukan ya, seperti itu. Tetapi di sini untuk asmara, kalian tuh seperti orang-orang yang memang masih banyak istilahnya memikirkan finansial kalian atau masa depan kalian. Jadi kalian ini lebih fokus kepada diri kalian sendiri, kepada hidup kalian, dan juga secara finansial. Jadi lebih ke pengembangan diri aja ya, seperti itu. Jadi kalian tuh seperti banyak harapan-harapan yang memang belum tercapai dan ingin kalian capai. Tapi ada juga memang yang udah punya pasangan ya, seperti ada yang akan bernostalgia ke tempat kalian bertemu dulu ya, atau mungkin akan pergi bersama dengan kekasih, seperti itu ya. Jadi di sini memang ada hal-hal romantis yang memang membuat kalian tuh merasa ringan, nyaman, tenang. Tapi hati-hati, kalau nggak hati-hati ya, karena di sini sepertinya ada peringatan juga, jangan sampai kalian ini melakukan hal-hal yang memang kurang baik, karena di sini sepertinya gini teman-teman. Jadi kalau kalian pergi kemana-mana, bepergian kemana-mana, jangan sampai kalian ceroboh. Misal di tempat yang baru kalian ceroboh, takutnya ada masalah dengan orang-orang setempat ya, atau mungkin bisa juga berhubungan dengan kecelakaan di jalan atau orang-orang yang memang tidak baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi ditafsirkan aja lah ya. Kita nggak bahas yang single parent laki-laki. Ini sepertinya kalian orang-orang yang memang semakin, selain pekerja keras, tetapi kalian juga orang-orang yang bisa berintrospeksi diri. Bagaimana caranya untuk mengembangkan bakatmu, misalnya usahamu, pekerjaanmu, atau bagaimana caranya untuk memperbaiki dirimu ke arah yang lebih baik lagi. Jadi banyak hal yang bisa kalian istilahnya lakukan untuk pengembangan diri kalian. Dan di sini kan tuh seperti orang-orang yang memang ingin membuka lembaran baru. Ya, lembaran baru ini bisa berhubungan dengan bekerja di tempat yang baru, punya kehidupan yang baru, atau mungkin dengan jati diri yang baru ya, yang lebih baik tentunya. Dan juga sepertinya akan ada yang kalian lakukan demi orang-orang yang memang sangat kalian sayangi. Ini bisa berhubungan dengan akan berkomitmen atau akan memperjuangkan pasanganmu yang selama ini mungkin kalian perlakukan kurang adil ya teman-teman, seperti itu. Jadi seperti ada banyak hal yang akan kalian lakukan, dan ini benar-benar buah dari pembelajaran hidup yang pernah kalian alami, dan seperti ada introspeksi diri untuk memperbaiki kesalahan. Nah seperti itu, seperti teman-teman ya. Kita ngebahas yang single parent perempuan ya, ini perempuan untuk Virgo. Ini seperti ada rasa sendiri, ada rasa sepi, ada rasa menyesali dengan keputusan yang salah yang pernah kalian ambil, dan dampaknya baru kalian rasakan saat ini, kesalahannya, akibatnya. Nah seperti itu. Dan mungkin di sini juga sepertinya banyak dari kalian yang merasa menyesal telah banyak peduli atau membiarkan diri kalian diperlakukan tidak baik oleh siapapun, entah oleh orang yang kalian cintai, oleh teman-temanmu, keluargamu, orang-orang terdekatmu, karena ternyata ketika kalian terus membiarkan kalian diperlakukan tidak adil,
bukannya mereda ya, malah membabi buta, dalam arti malah menjadi. Jadi banyak hal yang kalian istilahnya eh, kehilangan ya, merasakan kehilangan uang, kehilangan harga diri, kehilangan kebahagiaan, bisa juga seperti. Jadi kalian tuh seperti, kenapa sih aku membiarkan aku tuh diperlakukan tidak adil. Nah seperti itu. Jadi gitu. Jadi ada juga yang merasakan istilahnya menyesal telah menyakiti seseorang karena ternyata seseorang itu benar-benar baik untuk kalian. Nah ini seperti akan ada pertemuan dengan seseorang, entah dengan seseorang, dengan mantan, terus juga dengan orang yang kalian cintai atau yang pernah baik dengan kalian, dan ini membuahkan ada rasa sedih dan juga rasa bahagia, tapi ada juga yang merasakan uh, kesedihan dengan sikap kalian yang salah kemarin. Nah seperti itu. Dan mungkin ini seperti akan ada yang melihat pengkhianatan seseorang. Nah seperti itu teman-teman. Itu aja ya, sukses terus ya, dan tetap bisa menjadi orang-orang yang semangat dalam menjalani kehidupan ini dengan sangat baik. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.